Tes 1 2 3. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba membahas materi yang kemarin untuk kalian, karena kalian mungkin ada yang beberapa masih belum paham gimana cara penjelasannya dan cara menjawab soalnya. Kita lihat dulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi yang Introduction to Mikrotik. Jadi di sini kita nanti akan membahas tentang mikrotik itu apa dan bagaimana teknologinya, lalu awalnya dia itu dari apa sih gitu. Nah, kita lihat. Ini kita mengambil referensi dari Citra Web Nusa Infomedia. Ini adalah salah satu perusahaan yang mensuplai perangkat mikrotik di Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau membeli perangkat mikrotik, biasanya dia ada tulisan Citra Webnya karena dia sebagai distributor resmi dari mikrotik yang ada di Indonesia. Alamatnya ada di Jakarta dan juga ada di Yogyakarta. Nah, kita beranjak dulu ke pembahasan apa sih mikrotik itu. Nah, mikrotik ini adalah software router untuk PC. Dia basisnya 32 bit. Bisa digunakan menjadi router juga pada PC biasa. Jadi kalau misalnya nanti terkadang kita di saat mau mencari tutorial, ada juga yang menyediakan tutorial mikrotik menggunakan komputer asli gitu. Cuma dia lisensinya masih lisensi level 0, yang artinya kalaupun kita mau menggunakan service tersebut hanya berlaku selama 24 jam saja. Tapi kalau misalnya di luar dari itu, dia akan reset otomatis. Jadi konfigurasinya akan hilang lagi, seperti itu. Terus diinstalnya sebagai operating system, tidak membutuhkan operating system lainnya. Karena sebenarnya pada dasarnya router OS yang ada pada mikrotik adalah sebuah sistem operasi, cuma lebih diperuntukannya untuk sistem operasi jaringan, seperti itu. Nah, hardware yang untuk digunakan, biasanya mikrotik ini menggunakan hardware yang bernama router board. Router board ini adalah kalau bisa dikatakan mini PC-nya yang keluaran dari mikrotik. Gitu. Dia contoh seri-serinya ada RB400 series, 600 series, 750 series, dan RB1000 series. Lalu selanjutnya dia juga punya wireless interface, karena sekarang kebutuhannya mikrotik ini selain harganya murah, dia juga sudah include fitur wireless. Jadi dia bisa dijadikan access point ataupun jadi client gitu. Jadi dia bisa nangkap sinyal WiFi ataupun menyebarkan sinyal WiFi. Menggunakan router OS sebagai software tentunya, karena semua perangkat router board hanya menggunakan software router OS dari mikrotik. Nah, ini awal mulanya. Mikrotik ini kependekan dari Mikrotikless. Nah, artinya itu adalah network kecil dalam bahasa Latvia. Memang awalnya mikrotik ini dicanangkan untuk orang-orang yang mau membuat jaringan komputer tapi dengan biaya yang lebih murah daripada menggunakan perangkat Cisco. Jadi mereka di sana membuat teknologi mikrotik ini agar infrastrukturnya lebih murah dan juga mereka dapat membangun jaringan rumahan, jaringan sekitaran, mungkin lingkungan pedesaan mungkin di sana ya. Gitu. Lalu selanjutnya router board for wireless. Kalau kita lihat di sini ada RB800 series, RB43, Groovy, dan yang lainnya. Di sini kita lihat ada gigahertz atau megahertz kalau di sini prosesornya. Ini sebenarnya clock speed dari prosesornya masing-masing. Biasanya dia berbasis prosesor untuk mobile, karena dia perangkatnya tidak perlu menggunakan CPU fan. Kalau misalnya kita menggunakan komputer kan harus ada fan-nya, karena biasanya temperatur dari prosesornya itu lebih panas. Tapi kalau kita lihat di sini rata-rata masih di bawah 1 GHz atau 1000 MHz. Jadi dia tidak perlu menggunakan CPU fan seperti itu. Lalu jumlah RAM-nya juga sebenarnya untuk perangkat yang wireless dari 25 atau 64 sampai paling besar itu 256. Itu Let's update-nya itu tahun 2015. Jadi mungkin kalau yang sekarang sudah ada 1 GB atau 2 GB. Sebenarnya kenapa sih ada RAM-nya gitu di perangkat? Sama aja kayak mikrotik dan perangkat komputer yang lain, sebenarnya semua task atau running task yang berjalan itu berjalan di bawah sistem. Jadi misalnya
running in background gitu ibarat katanya. Jadi dia walaupun kita sedang membuka aplikasi yang lain, sebenarnya service yang lain tetap dijalankan. Dan syarat untuk menjalankan service tersebut harus tersedia RAM yang lumayan besar seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini ada Ether. Ether ini bisa dikatakan Ethernetnya dia mempunyai port gigabitnya ada 3 gigabit Ethernet GE itu. Lalu ada 3 GE atau FE. FE ini fiber optiknya nanti. Itu bisa dilihat ya macam-macam. Lalu ada mini PCI. Mini PCI ini untuk menghubungkan antara router board dengan antena grid gitu. Nanti dia ada di apa namanya? Semacam ya alat pemancarnya lah gitu. Tapi kalau misalnya di Groovy itu tidak tersedia mini PCI seperti itu. Lalu ada radionya juga. Radio ini sama-sama untuk koneksi secara wireless seperti itu. Nah, kita beranjak lagi ke router board untuk indoor karena memang router board ini dicirikan ada yang 2. Kalau tadi kita router board for wireless, satu lagi ada router board for indoor. Jadi dia hanya disimpan di dalam ruangan, tidak terkena hujan ataupun panas matahari seperti itu. Contohnya adalah CCR nih, CCR series ini kita punya di sekolah. Dia memiliki clock prosesornya 1,2 GHz. Nah, lumayan besar kan? Lalu dia punya RAM-nya itu 2 GB, 4 GB atau 16 GB. Karena di sini biasanya CCR ini kan digunakan untuk cloud computing. CCR ini singkatan dari cloud computing router. Jadinya buat service cloud computing itu membutuhkan RAM yang besar karena banyak sekali service yang berjalan di belakang gitu. Running background-nya banyak banget. Lalu dia mempunyai 12 gigabit Ethernet. Jadinya untuk beberapa jaringan bisa juga kita membagi ke 12 subnet bisa dikatakan seperti itu. Entah nanti ada yang mau menerima IP dari ISP ataupun misalnya sisanya mau dibagikan lagi portnya untuk membagikan IP gitu. Namun kalau CCR dia tidak punya radio. SFP ini dia apakah dia support untuk fiber optiknya atau tidak gitu. Jadi kalau untuk CCR dia ada yang support fiber optik. Nah, sama lagi ke bawahnya RB941, 450, 750 itu dia yang sebelah sini biasanya itu adalah router board yang ukurannya kecil, mini dan digunakan untuk small office dan home office. Jadinya dia lingkupnya kecil aja. Bisa juga dia membagikan internet atau wireless. Bisa dijadikan juga dia sebagai access point seperti itu. Lalu selanjutnya ada embed router board. Nah, embed router board ini dia jadinya sudah sekaligus nih antena dan juga router boardnya. Kalau kita lihat misalnya di sini yang saya pernah lihat itu SXT atau sextant. Dia punya clocknya 600 sama 400 MHz. RAM-nya walaupun kecil tapi dia masih bisa mumpuni untuk menjadi sarana penerima sinyal ataupun penyebar sinyal. Dia mempunyai satu port gigabit juga, lalu punya apa namanya ya? Radio ini bisa dikatakan kekuatan sinyalnya gitu, 30 dB. Kalau yang SXT bisa sampai 32. Lalu ada antena jangkauannya ini bisa 18 dB sama kalau yang SXT 10 sampai 16 dB gitu. Nanti bisa kita coba mungkin di saat praktik karena ini ngaruhnya radio dan antena ini pada kekuatan sinyal. Jadi kalau semakin jauh tentunya kekuatan sinyalnya harus semakin besar seperti itu. Seperti misalnya dulu di saat saya PKL itu kita pernah pakai SXT kalau nggak salah. Kita mempunyai BTS waktu itu di daerah Eka Lokasari dan kita menembak itu pointing ya nanti istilahnya, point to point. Dari kalau nggak salah itu dari daerah Bantarjati kalau nggak salah. Itu lumayan jauh. Jadi sebenarnya bisa dalam lingkup yang beberapa kilometer kita menggunakan perangkat wireless. Namun balik lagi kekurangannya adalah di saat cuacanya tidak mendukung, misalnya kayak hujan ataupun terhalang dari geografis nih, misalnya terhalang pohon, gedung dan yang lainnya. Otomatis kalau pengen lebih stabil kita harus disamakan tingginya. Misalnya dari tower sana tingginya seberapa, maka SXT ataupun sextant kita harus disejajarkan agar koneksi atau komunikasi datanya lebih lancar seperti itu.
Kita next lagi. Di sini ada product code. Product code ini bagaimana cara kita membaca kode dari perangkat mikrotik. Kalau kita lihat di sini semua perangkat mikrotik yang kaitannya dengan router board biasanya diawali dengan RB. Nah, RB ini kalau diartikan adalah router board. Lalu angka yang pertama, misalnya 912 kita pakainya. Itu adalah penjelasan tentang seriesnya. Kalau angka 9 berarti dia 900 series. Lalu ada satu ini mendefinisikan bahwa ada satu Ethernet gitu. Lalu selanjutnya ada duanya ini mendefinisikan bahwa ada jumlah mini PCI. Mini PCI yang bisa kita gunakan, bisa jadi nanti dia menyebarkan namanya apa? Untuk dikoneksikan lagi ke antena ataupun yang lainnya gitu. Lalu ada UAG. UAG ini fitur dari boardnya gitu. Dan yang terakhir ada second HPND. Artinya dia memiliki built-in wireless. Jadi dia sebenarnya tanpa menggunakan antena pun kita bisa menggunakan fitur wireless pada router board ini seperti itu. Nah, di sini ada U artinya USB tersedia, P-nya PPOE out, lalu I-nya single PPOE out, A ini RAM besar bisa juga lisensi. Nah, yang di sini ya. Fitur motherboard, fitur boardnya ya. Lalu H ini CPU-nya besar. Jadi clock-nya itu lumayan besar lah sebenarnya. Bisa dilihat dari seri yang di belakang ini gitu. Tapi kalau misalnya untuk belajar kalian bisa menggunakan Hoplite namanya, karena harganya cukup murah sekitar 300.000 dan kalian pun bisa langsung praktik di rumah. Kalau misalnya kalian punya rezeki bisa nabung untuk anak TKJ sehingga nanti bisa lebih mudah di saat mau mengambil sertifikasi ataupun mau kerja di jasa yang kaitannya dengan mikrotik. Kalian bisa lebih terbiasa dengan banyak menggunakan perangkat mikrotik, sering ngulik gitu. Nanti bisa tanya jawab juga ke saya, Pak Dedi, Pak Erian, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, built-in wireless code. Formatnya band, power, protocol, dan number chain. Ini sebenarnya kita lihat nih, ada band. Band ini biasanya digunakan untuk mengatur frekuensi dari wireless kita gitu. Ada yang 5 GHz, ada yang 2 GHz, ada yang 52, artinya dia 5 dan 2 GHz. Kita bisa pilih salah satu. Sebenarnya kaitannya sama apa sih? Sebenarnya kaitannya sama kekuatan sinyal dan juga lingkup penyebaran sinyalnya seperti itu. Lalu ada standarnya, ada ABG, ada N, ada AC. Yang paling baru ini tentang apa ya? Protokol AC lah. Sekarang sudah banyak sebenarnya perangkat handphone ataupun perangkat laptop itu yang sudah mendukung wireless AC, sehingga tentunya fitur ini lebih besar bandwidthnya, jadi lebih cepat kalau misalnya kita mau browsing ataupun mau streaming seperti itu. Lalu yang terakhir ada tentang jumlah chain. Nah, ini ada single chain, ada dual chain, ada triple chain seperti itu. Nanti sih kita bahas banyaknya itu di saat kalian praktik gitu. Atas lagi. Oke, ini powernya. Power ini kaitannya sama dari kekuatan sinyal. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau mencoba juga bisa diatur-atur sendiri gitu di perangkat mikrotik yang kalian beli. Bawah lagi. Nah, di sini ada switch manageable. Mikrotik juga memiliki sebuah switch manageable. Jadi fiturnya itu sama kayak Cisco, dia juga bisa jadikan sekaligus router gitu. Walaupun switch bisa dijadikan sekaligus router. Fitur apa saja sih yang ada di mikrotik switch manageable ini? Yang pertama ada port to port forwarding, lalu ada MAC filter, configurable VLAN, traffic mirroring, dan masih banyak lagi. Port to port forwarding misalnya kita mau nge-forward kalau ada koneksi dari port 1 ke port 2 gitu. Entah itu mau dikasih rule ngeblock site ataupun ngapain gitu, atau proxy dan lain-lain. Lalu ada MAC filter, artinya nanti kita bisa batasi orang mana saja yang bisa terkoneksi dengan perangkat tersebut. Lalu ada configure VLAN. VLAN ini virtualan. Nanti mungkin untuk kelas 11 pernah nyoba sama Pak Renal itu kemarin, atau sekarang yang kelas 11 yang ke-12 maksudnya pernah nyoba VLAN. Namun kalau yang kelas 10 ke kelas 11 baru mencoba VLAN-nya gitu. Lalu ada traffic mirroring. Traffic mirroring ini untuk melihat apakah
traffic dari jaringan kita di perangkat kita itu sedang tinggi atau enggak. Karena kan tentunya kita bisa ngelihat nih, ini kenapa CPU loadnya tinggi? Oh, bisa jadi ada orang yang sedang mungkin iseng dengan perangkat kita gitu kan. Jadinya kita bisa monitoring sehingga bisa mengatasinya agar service kita tidak terganggu. Lalu di sini ada layer 2 switch. Dia menggunakan switch OS sama halnya dengan router OS. Sebenarnya di perangkat mikrotik juga, terutama di switchnya memiliki OS juga. Dia contoh produknya ada RB260GS, lalu ada RB260GSP itu. Mungkin kalau nanti kita nggak terlalu banyak interaksi dengan switch karena kita langsung menggunakan router saja gitu. Lalu ada layer 3 switch. Dia walaupun switch namun diisikan oleh router OS. Jadi hampir mirip lah. Ada service-service pada router yang disisipkan pada switch seperti itu. Nah, ini contoh switch manageable. Kalau kita lihat ada macam-macam seriesnya. Dan juga di sini ada prosesornya juga, tergantung kalian mau pilih yang mana. Tentunya semakin besar clock prosesornya dan semakin besar RAM-nya, semakin cepat juga dan semakin handal untuk digunakan sebagai pemberi servis. Kalau kita lihat di sini bahkan ada yang sampai 24 gigabit Ethernet ya, lumayan banyak. Ini pada tahun 2015, tentunya sekarang lebih banyak lagi. Lalu ada beberapa switch yang support wireless. Jadi selain bisa mengkoneksikan secara Ethernet, secara LAN atau kabel, kita juga bisa berkoneksi menggunakan wireless. Dan di sini ada SFP. SFP-nya ada yang 114 nih, ada satu perangkat yang 4. Dia memiliki 4 port yang bisa digunakan sebagai gigabit Ethernet. Bukan gigabit Ethernet, gigabit untuk fiber optic maksudnya. Gitu. Jadi di sini ada yang 4 biji, ada yang 2 biji, ada yang 1 biji. Lumayan karena kan untuk sekarang banyak sekali provider internet yang menggunakan teknologi fiber optic sehingga kecepatan datanya itu sharing ataupun trafficnya bisa lebih tinggi juga daripada yang biasanya seperti itu. Lalu di sini ada PoE out, Power over Ethernet. Kita bisa menggunakan perangkat tersebut misalnya ditempatkan di mana, tapi powernya ngambil dari kabel gitu. Tapi ini cuma bisa digunakan pada satu perangkat, yaitu RB260GSP. Selanjutnya ini ada discontinue hardware, yaitu adalah perangkat-perangkat yang sudah tidak didukung lagi oleh mikrotik. Jadi ada beberapa series yang tidak didukung lagi karena mungkin teknologinya sudah ketinggalan zaman dan sekarang mungkin ini bagi wawasan kita, hati-hati juga di saat beli karena lebih baik pakai versi yang terbaru, seri mikrotik yang terbaru, karena tentunya ada beberapa kekurangan dari perangkat yang sudah lama. Misalnya tidak ada update lagi ataupun misalnya banyak kendala karena tidak disupport dari software update yang tadi sudah disampaikan. Lalu ada microbits, ini enterprise router, contohnya seperti ini. Rata-rata itu bentuknya pipih memang karena ditempelkan pada rack mount nantinya. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin server di Google ataupun di Facebook gitu kan, ngelihatnya tumpukan. Kok nggak ada monitornya Pak? Iya memang karena tidak terlalu dibutuhkan monitor untuk perangkat router ataupun server. Mereka biasanya langsung di remote saja dari laptop atau komputer si administratornya. Seperti itu. Nah, ini penjelasan tentang router OS. Router OS itu adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang mampu membuat PC berbasis Intel atau AMD mampu melakukan fungsi router, bridge, firewall, bandwidth management, proxy, hotspot, dan masih banyak lagi. Hampir semuanya berfungsi untuk networking gitu. Tapi ada beberapa juga yang digunakan untuk server. Fiturnya ini sih sebenarnya nanti kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Yang pertama itu ada IP routing, lalu selanjutnya ada interface, lalu ada firewall, ada manajemen bandwidth juga. Untuk detailnya kita nanti akan bahas di pelajaran selanjutnya. Untuk saat ini kalian silahkan pahami dulu, oh ada kayak gini fitur-fiturnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti bisa di kolom komentar di Google Classroom-nya gitu. Ada service sebagai server gitu kan, ada AAA, ada monitoring, ada diagnostic tools and scripting, lalu ada VRRP.
Nah, kemarin ada yang sempat bahas tentang license level. Ditanyakan sama Melsa nih, kayak di kolom komentar, Pak, gimana sih sebenarnya cara bacanya gitu kan. Kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu yang paling bawah, ada level 0. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa level 0 ini hanya trial 24 jam. Kalian bisa menggunakan servisnya apapun, tapi setelah 24 jam, servis tersebut akan hilang konfigurasinya. Dan yang terakhir ada level 1, yaitu hanya bisa digunakan satu rule di semua fitur. Misalnya kita mau bikin DHCP, portnya ada 5, misalnya komputer kita, taunya cuma pakai yang level 1, jadi kita cuma bisa bikin fitur DHCP pada satu port saja gitu. Makanya di sini ada buat level juga. Ini kita langsung ke level 3. Level 3, 4, dan 5. Cara bacanya sama, kita baca per kolom. Misalnya level 3, upgrade time dalam satu versi mayor dan versi berikutnya. Jadi sebenarnya kita memiliki jatah satu versi ke atas untuk upgrade gitu. Karena tentunya yang jadi bahan pertimbangan adalah apakah hardware-nya itu masih mendukung untuk software atau sistem operasi terbaru. Karena kan beberapa perangkat mungkin yang lawas itu tidak bisa mendukung software ataupun sistem operasi terbarunya, karena pasti lebih berat dan banyak servis tambahannya seperti itu. Lalu di sini ada wireless CPE atau PTP dari 3 sampai 6, dari versi 3 sampai versi 6 semuanya mendukung wireless client untuk melakukan PTP atau point to point. Lalu selanjutnya ada wireless AP, wireless access point. Ini tidak didukung di lisensi yang level 3. Tapi di license 456 itu kita bisa menggunakan fitur access point. Lalu yang sync interface ini sebenarnya kaitannya sama synchronize dari sistemnya. Di level 3 kalau misalnya kita buat sistem terus sistemnya udah ada, kita bisa sinkron nih. Tapi kalau misalnya di level 3 itu belum bisa, 3 ke bawah. Lalu Ethernet over IP ada satu di level 3, tapi di level 456 itu ada unlimited, jadi tidak terbatas mau bikin berapa biji. PPoE, PPTP, L2P, L2TP ini adalah jumlah roll-nya ya, bisa dibuat sampai 200 roll, 200. Lalu di sini yang versi 5 itu 500, versi 6 unlimited, nggak terbatas. Lalu bikin OpenVPN juga, roll-nya bisa banyak. Di versi 3 dan 4 hanya maksimalnya 200. Tapi untuk 5 dan 6 itu unlimited. Untuk pembuatan VLAN, firewall dan QoE gitu ya. Itu unlimited, rules-nya bisa bebas berapa saja. Dibalikan lagi, semakin banyak rules, semakin banyak service, maka load dari perangkat kita akan semakin besar. Makanya kalau bisa disesuaikan perangkat ini untuk apa. Jangan semua service dalam satu perangkat, kecuali perangkatnya yang memang sudah mendukung banyak service, seperti clock dari prosesornya tinggi dan juga jumlah RAM-nya besar. Lalu ada proxy, radius client, semua versi didukung untuk melakukan proxy dan radius client. Lalu dynamic routing didukung juga untuk 3, 4, dan 5, 6, ada fiturnya. Lalu hotspot active user, untuk lisensi level 3 hanya bisa menggunakan satu active user saja. Tapi untuk yang versi 4 itu bisa sampai 200, versi 5 bisa sampai 500, dan versi 6 unlimited. Mau berapapun jumlah orang ataupun active usernya bisa connect. Lalu selanjutnya user management active user. Ini untuk memanage dari active hotspot usernya. Itu maksimal kalau di level 3 itu cuma 10, di level 4 20, di level 5 50, dan di level 6 unlimited. Itu cara bacanya. Jadi nanti kalau misalnya kita sebenarnya bisa ngelihat di saat pembelian perangkat itu ada levelnya, ada level lisensinya gitu. Kita cukup beli sekali aja kalau untuk Mikrotik. Jadi subscription-nya dari kita beli awal itu sudah termasuk bundling harga dari license levelnya. Nah, produk mana sih yang harus kita pilih kalau misalnya kita mau beli Mikrotik atau mau pakai? Tentunya balikan lagi kebutuhan kita apa, fungsi perangkatnya nanti sebagai apa, jumlah trafficnya kira-kira ini akan besar atau tidak nanti. Banyak orang yang akan melewati perangkat kita, akan menggunakan service kita atau enggak.
Itu semakin besar berarti kita harus menyesuaikan agar tidak terjadi server down ataupun ada jaringan yang jadi lambat seperti itu. Fitur yang dibutuhkan, misalnya kita butuhnya untuk apa? Untuk proxy, untuk hotspot atau radius. Interface yang dibutuhkan, kita butuhnya apa? Servisnya atau jumlah kita butuh berapa biji misalnya LAN portnya gitu kan, disesuaikan lagi. Jangan sampai kita harus belanja 2 kali yang ada ujung-ujungnya jadi boros gitu. Baik menggunakan PC ataupun menggunakan routerboard, fitur MikroTik router OS selalu sama tergantung pada level yang digunakan. Jadi sebenarnya kita bisa beli lisensinya doang, mau ditempel atau mau dipasang di komputer atau di routerboard sama saja. Namun balik lagi tentunya dari infrastruktur hardware-nya berbeda. Kalau misalnya prosesor yang digunakan di komputer biasanya gigahertz atau clock-nya lebih besar gitu. Namun keterbatasannya adalah jumlah port PCI yang ada pada motherboard-nya gitu. Kalau misalnya di MikroTik perangkat routerboard-nya kan banyak tuh. Jadi kalau misalnya kita mau jadikan komputer jadi routerboard biasanya terkendala di portnya. Paling cuma 2 sih. Rata-rata motherboard yang murah di bawah 1 juta itu cuma 2 port Ethernet-nya. Gitu sih. Ini buyer's guide-nya. Kalau misalnya kita trafficnya 5 MB ke bawah menggunakan 300 sampai 400 MHz prosesornya. Lalu kalau 5 sampai 20 MB itu 680. Ini ada serinya juga. Contohnya seri RB450G itu bisa digunakan untuk traffic di bawah 20 Mbps. Kalau 20 sampai 100 itu 1 GHz minimal. Lalu kalau misalnya ini 100 Mbps ke atas gitu, 1 GHz dual core ya, ini cloud core router sama kayak CCR yang tadi kita punya. Itu digunakan untuk sharing ataupun untuk service network kayak mau routing ataupun mau bikin role firewall ataupun yang lainnya seperti itu. Lalu kalau misalnya trafficnya sampai 1 Gbps minimal multicore 32 bit prosesor gitu. X86 ini 32 ya. Itu contohnya microbits. Lalu kalau pakai lebih dari 10 Gbps biasanya menggunakan prosesor Xeon gitu. Itu mungkin pembahasan kita tadi tentang materi-materinya. Lalu di akhir ada sebuah kuis yang disampaikan, itu tentang materi yang tadi sudah disampaikan sih. Jadi kalau misalnya kalian mau menjawab soal ini, kalian pahami dulu yang di atas baru bisa menjawab. Kita contohkan di sini adalah kuisnya. 1. Pada sebuah router MikroTik terdapat 2 service yang aktif, yaitu hotspot server dan PPTP server. Ini ada jumlah usernya. Kalau hotspot 150 user, kalau PPTP ada 120 user. Maka router MikroTik tersebut membutuhkan lisensi level berapa? Kita lihat, kita akan mengambil lisensi paling minimal. Berarti kalau kita lihat 150 hotspot user, PPTP 120. Kita lihat ke atas, 150 sama 120. Nah, hotspot user berarti kita bisa pakai level 4. Lalu PPTP, nah bisa juga pakai level 4. Maka otomatis minimal kita harus membeli lisensi level 4. Mau kalian pakai level 5 dan 6 itu tentunya bisa. Tapi kalau level 3 ke bawah nggak bisa. Karena dari lisensinya hanya mendukung 1 user saja kalau di level 3. Jadi jawabannya level 4 ke atas seperti itu. Lalu apa perbedaan layer 2 switch dibandingkan dengan layer 3 switch? Perbedaan mendasar tentunya pada sistem operasinya, seperti yang sudah kita tahu bahwa kalau layer 2 dia menggunakan switch OS, SWOS, lalu kalau yang layer 3 menggunakan router OS. Tentunya ada perbedaan di service juga. Jadi kalau misalnya di layer 2 kita nggak bisa routing di dalam switch-nya seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk membangun wireless point-to-point, level berapa yang digunakan untuk sisi access point? Kita lihat PTP. Nah, kalau kita lihat di sini
level berapa sih yang paling bisa kita gunakan untuk PTP, point to point? Yaitu pada level 3. Level 3 ke atas itu sudah bisa menggunakan point to point. Gitu. Karena tadi dia bilang pada sisi access point. Nah, kita lihat. Oke, level 3 bisa PTP, tapi kalau kita lihat lagi di level 3 itu nggak bisa mendukung wireless access point. Maka kita harus beranjak. Kalau dari soalnya kita bisa bilang wireless yang level berapa sih yang bisa point to point? Dari level 3 bisa kok gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi access point, dia sebagai penyebar sinyalnya atau penyebar IP-nya, maka harus lisensi dari level 4 sampai level 6 seperti itu. Maka jawabannya adalah yang 4 sampai dengan 6 seperti itu. Karena dari sisi access point-nya dilihat lagi. Sama-sama wireless tapi sama-sama fitur wireless maksud saya, tapi kalau misalnya di license level 3 dia tidak mendukung access point. Nah, apa ya? Seperti itu. Mungkin itu adalah pembahasan tentang materi yang pertama. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagi tentang materi yang kedua. Seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.